فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang qasasul Quran atau kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya Yusuf alaihi salam telah terbebas dari segala tuduhan bahwasanya yang sebenarnya menggoda itu adalah Zulaikha atau istri Al-Aziz. Maka akhirnya Yusuf alaihi salam pun dikeluarkan dari penjara, kemudian dijadikan sebagai bendaharawan Mesir atau menteri keuangan Mesir. Dan mulailah Nabi Yusuf alaihi salam memulai proyek penanaman gandum di masa subur yang berlangsung selama 7 tahun. Maka penanaman gandum pada 7 tahun yang subur tersebut dilakukan secara maksimal. Yang kemudian datanglah 7 tahun paceklik. Dan 7 tahun paceklik ini melanda bukan hanya negeri Mesir, tetapi juga melanda negeri-negeri yang lain, termasuk juga sampai ke negeri Palestina, yang mana di situ tinggallah Nabiullah Ya'qub, ayahnya Yusuf, dan juga saudara-saudaranya Yusuf. Ketika mereka mendengar bahwasanya di Mesir ada penyimpanan atau persediaan bahan makanan, yang mana Mesir menyediakan makanan tersebut untuk ditukar atau dibarter, dijual, maka mereka pun membawa barang-barang mereka dari Palestina, membawa ke Mesir untuk membeli makanan tersebut. Dan setiap orang yang datang itu hanya mendapatkan
satu suketan dari gandum tersebut. Satu suketan itu maksudnya adalah karung ya yang bisa dibawa oleh seekor onta. Jadi satu orang itu satu suketan. Nah, pada waktu itu yang datang ke Mesir dari saudara-saudara Yusuf adalah 10. Sementara Benyamin tinggal bersama ayahnya. Ketika mereka datang ke kota Mesir, maka Nabiullah Yusuf alaihi salam langsung mengenali mereka. Langsung mengenali mereka itu adalah saudara-saudaranya. Sementara mereka sudah tidak mengenal Yusuf lagi. Ya, karena mereka terakhir melihat Yusuf ketika Yusuf itu masih kecil. Maka Nabi Yusuf pun ya bersikap seolah-olah beliau tidak mengenal mereka. Nabi Yusuf pun mengajak mereka ngobrol sampai mereka menceritakan tentang jumlah saudara mereka, bahwasanya mereka ber-12 saudara, ya 12 bersaudara. Mereka sekarang 10, satu bersama ayahnya dan satunya dikatakan hilang. Ya. Maka Yusuf pun ya ketika menyiapkan suketan gandum untuk mereka, maka Yusuf pun mensyaratkan untuk kedatangan berikutnya mereka harus membawa saudara mereka yang satu itu. Kalau tidak, maka mereka tidak akan mendapatkan jatah makanan lagi. Maka tentu saja ini hal yang memberatkan bagi mereka. Karena tentu saja ayah mereka tidak akan setuju kalau mereka harus membawa Benyamin bersama mereka. Ya, apalagi setelah kejadian hilangnya Yusuf, ya. Nah, ketika Yusuf atau mungkin pegawainya Yusuf sedang menyiapkan bahan makanan untuk mereka, maka Yusuf menyuruh pegawainya tersebut agar memasukkan kembali harta-harta mereka atau barteran mereka dengan harapan mereka mengenal kebaikan Al-Aziz dan juga mereka bisa kembali lagi untuk ke Mesir membeli makanan. Baik, maka mereka pun pulang dan langsung menemui ayah mereka dan langsung mengabarkan bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan jatah makanan lagi kalau tidak membawa serta Benyamin pada kedatangan berikutnya. Tapi tentu saja ayahnya tidak mau, ya. Karena kepercayaan ayah mereka sudah hilang semenjak hilangnya Yusuf, ya. Hanya saja itu ketika mereka belum membuka karung-karung mereka. Nah, setelah mereka membuka karung-karung mereka dan mendapati ternyata barang-barang mereka dikembalikan, maka semakin semangat mereka ingin nanti kembali lagi ke Mesir dan bisa membawa Benyamin. Maka mereka pun semakin merayu ayah mereka agar bisa membawa Benyamin bersama mereka kembali. Baik, akhirnya setelah dirayu, Nabiullah Ya'qub pun akhirnya setuju agar mereka membawa Benyamin, tetapi dengan syarat mereka harus bersumpah akan kembali membawa Benyamin pulang, kecuali pada kondisi mereka tidak mampu seperti terkepung, tertangkap, dan seterusnya. Baik. Akhirnya ketika perjalanan mereka berikutnya untuk membeli makanan lagi ke Mesir dan mereka membawa Benyamin, setelah mereka memberikan janji atau sumpah agar membawa Benyamin kembali, maka Nabi Ya'qub alaihi salam memberikan pesan kepada anak-anaknya yang akan berangkat ini, ya, pesan-pesan yang berharga demi keselamatan mereka. Apalagi kali ini yang ikut serta adalah Benyamin.
Baik, apa kata beliau? Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk dari satu pintu gerbang. Masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. Jadi rupanya negeri Mesir itu memiliki beberapa pintu gerbang gitu ya. Jadi Nabi Yakub berpesan kepada mereka, jangan langsung sekalian kalian bersebelas langsung masuk dalam satu pintu gerbang, jangan. Misah-misah. Ya, kalau misalnya ada 5 ya, maka bagi-bagi supaya kelima-limanya masuk ya dari jalan yang berbeda-beda. Baik, intinya jangan masuk bersama-sama. Nah, para ulama berusaha untuk menjelaskan kenapa Nabi Allah Yakub menyuruh mereka agar masuk ke kota Mesir secara terpisah-pisah. Sebagaimana disebutkan oleh As-Sam'ani, beliau mengatakan aktsarul mufassirin ala annahu khafal ain. Mayoritas ahlu tafsir berpendapat bahwasanya wasiat Yakub tersebut karena beliau khawatir anak-anak mereka itu tertimpa ain. Ain itu apa? Pandangan mata jahat ini. Kenapa? Kenapa beliau takut agar anak-anaknya ini bisa terkena ain? Ya, kita tahu bahwasanya Yusuf itu tampan luar biasa kan gitu ya. Maka saudara-saudaranya pun ya kemungkinan besar juga tampan-tampan. Kemudian mereka semuanya lelaki, gagah, ya. Dan ini bisa memicu pandangan orang, bisa takjublah orang kepada mereka. Ya. Yang itu bisa mengundang ya tadi ain tadi pandangan takjub atau mungkin pandangan hasad yang menyebabkan mereka akhirnya terkena ain. Baik. Atau bisa jadi ya kenapa disuruh untuk berpisah-pisah? Karena tentunya pakaian mereka itu berbeda dengan pakaian orang-orang Mesir. Ya kan? Jadi sangat kontras kalau mereka langsung gabung semuanya dengan pakaian mereka. Ya. Dan itu bisa menarik perhatian mungkin penjahat yang ingin ya mengganggu mereka, menyakiti mereka, atau mungkin menarik perhatian pencuri dan seterusnya karena tahu ini bukan dari negeri Mesir. Baik, intinya Nabi Yakub memerintahkan mereka agar berpencar ketika masuk ke kota Mesir. Kemudian dia mengatakan, ya jadi ini sebagai bentuk ikhtiar, ya. Jadi Nabi Yakub di sini mengajarkan kepada anak-anaknya untuk yang namanya tawakal itu selain menyandarkan hati mereka, menyerahkan urusan mereka kepada Allah, ya, tetapi mereka juga harus berikhtiar. Nah ini ikhtiar. Baik. Beliau mengatakan wa ma ugni ankum minallahi min syai'. Aku tidak dapat mencegah takdir Allah dari kalian sedikit pun. Ya, artinya kita ini berikhtiar sudah berusaha untuk masuk ke negeri Mesir secara terpencar-pencar. Ya. Dan inilah rencana kita, rencana manusia seperti itu. Tapi keputusan itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku tidak bisa menghalangi kalian dari takdir Allah, tapi kita tetap harus berusaha, tetap harus berikhtiar. Ya. Inil hukmu illa lillah. Penetapan hukum itu hanyalah hak Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang bertawakal. Ya, intinya di sini Nabi Yakub alaihi salam mengajarkan kepada anak-anaknya tawakal yang benar itu bagaimana. Ya, tawakal itu tidak hanya sebatas ikhtiar saja tanpa menyandarkan hati, tanpa menyerahkan urusan kepada Allah. Ya, atau juga bukan hanya menyandarkan urusan tanpa ikhtiar sebagaimana
juga ikhtiar tanpa menyandarkan urusan kepada Allah, ini juga bukan namanya tawakal. Intinya tawakal itu harus menggabungkan dua hal, menyandarkan segala perkara kepada Allah dan juga melakukan sebab, yaitu ikhtiar semaksimal mungkin. Baik. Nah, berkaitan tadi tentang ain ya, tadi kita sebutkan tentang ada kekhawatiran mereka terkena ain. Ain itu apa? Baik, ain di dalam bahasa Arab itu banyak artinya ya. Ain itu mata. Ain itu bisa berarti tadi penyakit. Ain itu terkadang diartikan emas. Ain itu juga terkadang mata air. Jadi ini satu kata memiliki banyak makna. Baik, nah adapun maksud ain di sini adalah pengaruh buruk, ya bisa berupa penyakit, kerusakan, kegagalan yang diakibatkan pandangan mata, baik pandangan mata yang disertai dengan keirian, ya dengki, hasad, atau rasa takjub. Jadi mungkin tidak iri tapi pandangan takjub, ya, dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika takjub tersebut. Baik. Dan yang namanya al-ain itu hak, kata Nabi. Al-ainu hak. Penyakit ain itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ainlah yang mendahuluinya. Ya. Tapi tidak ada yang bisa mendahului takdir. Artinya kalau ada yang bisa mendahului takdir, ainlah yang bisa mendahuluinya. Saking besarnya pengaruh ain itu. Baik. Dan jenis-jenis pandangan penyebab ain itu bisa, yang pertama ain hasad, ya. Jadi pandangan dari orang yang iri, yang benci dengan kita, berharap agar nikmat yang ada pada kita itu hilang. Yang kedua adalah ain kagum atau takjub. Ya, jadi pandangan yang mana itu muncul karena rasa kagum yang mendalam, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Ya. Betul, misalnya orang tua kepada anaknya, tetapi lupa untuk mengagungkan Allah di situ, seperti mengucapkan Masya Allah yang seperti itu. Yang ketiga, ain jin. Jadi ada tiga ya, ain hasad, ain kekaguman, dan ain jin, pandangan jahat dari bangsa jin terhadap manusia. Dan ini bisa terjadi ketika seseorang saat melepaskan pakaiannya tanpa mengucapkan bismillah. Baik. Nah, gejala-gejala, tanda-tanda seseorang bisa terkena ain, tanda-tandanya itu apa? Bisa pada fisiknya, tiba-tiba demam tinggi gitu kan, tanpa ada sebabnya. Secara medis pun pas diperiksa sepertinya normal-normal saja. Ya. Kadang pusing, ya pusingnya pindah-pindah, kadang kanan, kadang kiri. Wajah tiba-tiba pucat, lemas luar biasa, atau rasa sakit di anggota tubuh tertentu ketika diperiksa tidak ada apa-apa di situ. Maka ini bisa indikasi dia terkena ain. Ini pada fisik. Bisa juga ain itu berpengaruh pada emosi, psikologis. Tiba-tiba cemas, gelisah berlebihan. Kemudian emosi yang tiba-tiba meluap tanpa sebab, tidak fokus, menangis terus-menerus. Ya, dan ini mungkin biasa terjadi pada bayi. Kok nangis nggak berhenti? Nah, bisa jadi disebabkan karena ain. Bisa juga pada barang, ya. Dan ini fisik, psikologis. Pada barang, tiba-tiba kok rusak. Kan ada yang gitu ya. Jadi barang kesayangan tiba-tiba rusak. Usaha kok tiba-tiba bangkrut. Tanaman, hewan peliharaan tiba-tiba mati. Ya, itu bisa jadi disebabkan karena ain. Terus bagaimana cara mencegah
dari penyakit ain ini, maka bagi orang yang melihat, memuji, kagum misalnya kan ya, maka jangan lupa untuk mengucapkan misalnya Masya Allah. Artinya senantiasa kekaguman itu dikaitkan dengan keagungan Allah. La quwata illa billah, barakallahu fiik, atau tabarakallah, yang seperti itu. Senantiasa kekaguman itu dikaitkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, atau semoga Allah memberikan keberkahan padamu atau pada barang yang kamu miliki, dan seterusnya seperti itu. Baik, nah adapun orang yang memiliki nikmat tersebut, cara menghindari supaya tidak terkena ain, tetap menjaga sikap tawadu, ya. Hindari memamerkan nikmat, ya, suka foto-foto, ya, kecantikan diumbar, ketampanan diumbar, harta diumbar, dan seterusnya. Ya, yang diistilahkan sekarang itu kan flexing, ya. Ya. Kemudian bisa juga dengan membaca zikir pagi dan petang, membaca doa perlindungan. Di antaranya adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW, A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, binatang berbisa, dan dari setiap mata yang jahat atau dengki. Baik, ini untuk menghindari seperti itu. Sekarang kalau sudah terkena, gimana cara ngobatinnya? Baik, maka bisa dengan mandi dari air wudhu pelaku, jika ketahuan siapa penyebabnya. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW langsung. Baik, jadi orang yang menyebabkan ain diminta untuk berwudu atau mandi, kemudian air bekasnya itu disiramkan ke bagian orang yang terkena ain. Atau kalau nggak tahu, maka dengan cara ruqyah, seperti membacakan Al-Quran, membacakan doa-doa, zikir-zikir, surah-surah khusus seperti surah Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan doa-doa yang lain yang datang dari Nabi SAW. Kemudian senantiasa meningkatkan tawakal dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sedikit berkaitan tentang masalah ain. Kita lanjutkan. Jadi kemudian Yakub mengakhiri pesannya dengan mengingatkan agar mereka tidak berpatokan pada sebab, pada ikhtiar. Kita tetap berikhtiar, tapi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya orang-orang yang bertawakal berserah diri. Nah, itulah akhir dari ayat yang dibacakan tadi. Intinya, ya, ketika kita sudah melakukan ikhtiar kita, maka serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tawakal yang benar. Baik. Kemudian, nah jadi benar-benar Nabi Yakub itu memberikan nasihat kepada anak-anaknya, ya. Ini bukti bahwasanya Nabi Yakub sangat sayang kepada anak-anaknya. Ya. Artinya segala nasihat yang bermanfaat untuk mereka disampaikan oleh Nabi Yakub. Ya. Pertama tadi kan harus misah dulu, ya. Jadi dikasih tahu secara detail. Jangan masuk dari satu gerbang. Secara mafhum kita tahu maksudnya masuk dalam pintu yang berbeda-beda. Harusnya tidak perlu disebutkan, kita paham. Tapi ternyata tetap disebutkan oleh Yakub. Masuklah. Janganlah kalian masuk pada satu gerbang, tapi masuklah dalam pintu yang berbeda-beda. Ya, kemudian baru tadi dinasihatkan tentang masalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah pada ayat berikutnya, illa hajatan fin nafsi Ya'qub qadaha.
tetapi itu hanyalah suatu keinginan pada diri Yakub. Maksudnya adalah kasih sayang Yakub kepada anak-anaknya, ya. Yang ketika beliau menyampaikan nasihat-nasihat tersebut. Baik. Kemudian walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'. Ketika mereka masuk dari arah yang sesuai dengan perintah ayahnya, dan hal itu sama sekali tidak dapat mencegah sedikit pun dari keputusan Allah, ya. Baik, jadi setelah mereka masuk sesuai nasihat ayah mereka, tetapi ternyata akhirnya kan tetap saja Benyamin tertahan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya kita hanya bisa berikhtiar, ya. Tetapi keputusan itu di tangan Allah. Kemudian Allah mengatakan wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna. Sesungguhnya dia itu Yakub benar-benar mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu. Ya, karena kami telah mengajarkan ilmu tersebut kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, di antara ilmu yang dimiliki oleh Nabi Yakub, kemampuan untuk menggabungkan antara ikhtiar dan juga tawakal tadi. Karena sebagian orang terkadang tawakalnya tinggi tapi ikhtiarnya nggak ada atau hanya sedikit gitu kan. Baik, atau ikhtiar saja tapi tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya keliru dalam masalah tawakal. Nah, di sini juga Allah memuliakan Nabi Yakub dengan ilmu. Ya, dan tentunya ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang membuat dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seseorang memiliki ilmu itu akan terpuji ketika ilmu tersebut membuat dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin sombong, angkuh dan seterusnya. Baik, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik. Akhirnya mereka pun setelah masuk langsung menemui Yusuf. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, ya, maka dia langsung menempatkan saudaranya yaitu Benyamin di tempatnya. Ya, jadi langsung didekatkan Benyamin itu ke tempat dia. Jadi dia menyambut saudara-saudaranya, tapi khusus Benyamin dia suruh dekat. Ya, dan dia mungkin ngobrol dengan Benyamin dan itu tidak didengar oleh saudara-saudaranya yang lain. Atau bisa jadi Benyamin itu dibawa ke ruangan khusus, ya, sementara saudara-saudaranya yang lain tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Yusuf dengan Benyamin. Intinya, akhirnya pada saat itulah Yusuf mengaku bahwasanya dia adalah saudaranya. Dan ini pengakuan hanya kepada Benyamin. Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Yusuf berkata, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Ya, bayangkan. Ya, tentunya ini momen yang sangat mengharukan ya. Bagaimana dua saudara yang sudah lama terpisah, ya mungkin berpuluh-puluh tahun sudah, akhirnya bisa diketemukan kembali. Dan Nabi Yusuf mengatakan di sini, fala tabta'is bima kanu ya'malun. Jangan engkau bersedih terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, maka ahli tafsir menyebutkan bahwasanya meskipun ya Benyamin tidak dibuang sebagaimana Yusuf ya, tetapi tetap Benyamin juga mendapatkan perlakuan buruk dari saudara-saudaranya ya. Perlakuan buruk itu berupa intimidasi, diskriminasi, seolah-olah diasingkan. Ya, karena mereka kan sejak awal sudah hasad dengan Yusuf dengan saudaranya. Ya. Qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ketika mereka mengatakan sungguh Yusuf dan saudaranya
lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, padahal kita adalah golongan yang kuat. Ya, jadi mereka bersepuluh itu bersongkokol ya. Sementara satu itu ya seperti diasingkan oleh mereka. Ya, jadi bukan hanya Yusuf yang mendapatkan perlakuan buruk dari saudara-saudaranya, begitu juga Benyamin. Ya, diantaranya adalah diskriminasi, kedengkian ya mereka kepada Benyamin. Termasuk juga ya tadi yang kita sebutkan, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, jangan engkau bersedih terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Ya berarti selalu di sini berarti selalu berbuat buruk kepada Benyamin, dan itu mungkin berlanjut bertahun-tahun selama Yusuf tidak ada. Ya. Nah, jadi apa yang selalu mereka kerjakan ini merujuk pada perlakuan buruk dia, ejekan, penindasan dan seterusnya. Apalagi nanti ketika ternyata Benyamin ya dituduh mencuri, maka mereka seolah-olah langsung berlepas diri dari Benyamin. Ya, oh pantas saja dia itu mencuri karena saudaranya dahulu juga mencuri, bayangkan. Baik, nah jadi memang saudara-saudaranya ini adalah memiliki perilaku yang sangat buruk baik kepada Yusuf maupun Benyamin. Maka ya itu diantara alasan kenapa Yusuf akhirnya ingin menahan Benyamin di Mesir. Ya, mungkin disebabkan karena perlakuan buruk mereka juga kepada Benyamin, jadi Nabi Yusuf pun ingin menahan Benyamin tetap di Mesir. Nah, jadi sudah disampaikan oleh Yusuf kepada Benyamin bahwasanya dia akan menahan Benyamin di Mesir. Cuman beliau harus mencari cara bagaimana bisa menahan Benyamin di Mesir. Akhirnya Yusuf pun merencanakan strategi agar Benyamin tidak dapat pulang bersama saudara-saudaranya sehingga mereka harus kembali lagi ke Mesir pada waktu yang akan datang. Jadi selain menahan Benyamin, mereka Yusuf juga berharap mereka akan datang lagi. Ya, baik. Nah, Allah menjelaskan strategi Yusuf di sini. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzdinun ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf secara rahasia memasukkan semacam piala gitu ya. Piala yang terbuat dari emas mungkin, yang digunakan untuk minum raja atau bisa juga digunakan untuk menakar dan seterusnya. Tapi yang jelas semacam piala seperti itu. Memasukkannya ke dalam karungnya Benyamin. Baik. Nah, disebutkan setelah dimasukkan tadi, sudah seolah-olah tidak terjadi apa-apa, maka rombongan pun mulai pergi meninggalkan Mesir. Maka pada saat mereka sudah mulai keluar dari pintu gerbang, maka mulailah ada penyuruh yang menyerukan ayyatuhal 'air, wahai kafilah, sesungguhnya kalian benar-benar pencuri. Ya. Baik. Jadi setelah mereka sudah mulai keluar, malah ada yang memanggil kalian adalah pencuri. Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun. Ya. Maka mereka pun balik lagi. Langsung bertanya menghadap mereka, apa yang hilang dari kalian? Dan mereka merasa tenang saja ketika kembali karena memang merasa tidak mencuri kan gitu. Jadi mereka tenang-tenang saja karena memang mereka tidak mencuri. Maka di sini sama sekali tidak ada rasa takut, tidak ada gentar. Ya, karena memang mereka merasa tidak bersalah. Maka terjadilah percakapan antara mereka dan anggota kerajaan. Akhirnya dikatakan qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Mereka menjawab, kami kehilangan cawan ya raja. Itu piala tadi. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban onta dan aku jamin itu. Artinya barang siapa yang bisa menemukan dan mengembalikan piala raja tadi, maka akan diberikan tambahan berupa makanan seukuran 1 ekor onta lagi. Dan ini
yang disebut oleh para ulama dengan ju'alah, ya, sayembara. Ini di antara dalil bolehnya sayembara. Ya. Walaupun ini adalah umat terdahulu, ya. Nah, tapi tetap dijadikan oleh para ulama dalil bolehnya sayembara, apalagi didukung dengan hadis-hadis berkaitan masalah ini. Baik, maka kata saudara-saudaranya Yusuf, qalu taullah. Taullah itu demi Allah. Lafaz qasam itu ada 3, ya. Wallah, billah, taullah. Ya, yang biasa itu kan wallah, ya kan, demi Allah. Kalau sudah memakai ta, itu lebih penekanannya itu lebih lagi. Ya, seolah-olah demi Allah, seolah-olah sudah, kalau sudah pakai ta. Qalu tallah, mereka menjawab demi Allah. Laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Demi Allah, sungguh kalian telah mengetahui bahwa kami ini datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami juga bukan para pencuri. Ya. Mereka mengatakan kita sudah pernah datang ke sini sebelumnya, dan kalian tahu bahwasanya kami tidak pernah mencuri. Ya. Dan mereka mungkin merasa wajar, ya, kalau mereka dituduh sebagai pencuri karena mereka memang orang asing. Tapi mereka jelaskan, kalian tahu bahwasanya kami bukan pencuri. Akhirnya mereka mengatakan, qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Nah, di sini sengaja ditanyakan kepada mereka, kalau demikian apa hukumannya jika kalian berdusta? Ini ditawarkan sendiri kepada mereka, hukuman apa yang pantas nih? Kalau seandainya kalian itu benar-benar mencuri, kalian itu berbohong dan benar-benar mencuri. Akhirnya mereka menyebutkan tentang hukuman yang berlaku di antara Bani Israel. Qalu jazaohu ma wujida fi rahlihi fahuwa jazaoh. Kadzalika najzi dzalimin. Mereka menjawab hukumannya adalah siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah balasannya untuk dijadikan sebagai budak. Itu yang berlaku dalam hukum Bani Israel. Sementara untuk hukum di negeri Mesir itu tidak seperti itu. Kalau seandainya Yusuf menggunakan hukumannya di negeri Mesir, gagal untuk menahan siapa? Benyamin. Ya, karena hukuman Mesir ketika ketahuan mencuri hanya akan didenda dengan berkali-kali lipat. Artinya tetap boleh pulang. Nah, maka sengaja ditanyakan hukumannya apa? Kalau menurut kalian, kalau kalian itu adalah orang-orang yang dusta. Sudah disebutkanlah hukum Bani Israel. Dan Yusuf tahu kalau itu hukumannya. Baik. Maka mulailah mereka mengecek karung-karung mereka, ya, satu persatu, dan akhirnya ditemukanlah cawan atau piala tersebut di karungnya Benyamin. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka ketika mereka, saudara-saudara Yusuf, menyatakan bahwasanya hukuman bagi siapa yang ditemukan di dalam karungnya barang yang hilang tersebut, maka dialah sendiri yang menjadi balasannya, yaitu dijadikan sebagai budak. Kadzalika najzi dzalimin. Beginilah kami memberikan hukuman kepada orang-orang zalim, yaitu di kalangan Bani Israel. Ya. Maka akhirnya ketika sudah sepakat seperti itu,
mulailah karung-karung mereka diperiksa. Dan ternyata karung yang pertama kali diperiksa itu karung saudara-saudara Yusuf yang lain sebelum Benyamin. Benyamin yang terakhir. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri, yaitu Benyamin. Karena kalau langsung yang diperiksa adalah karungnya Benyamin, ya, tiba-tiba dikeluarkan langsung ya barang tersebut, maka bisa dicurigai, ya ini sudah menjadi jebakan. Ya, tapi dimulainya dengan karung-karung mereka terlebih dahulu, baru karungnya Benyamin. Summa stakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kemudian dia mengeluarkan piala raja tersebut dari karung saudaranya. Maka inilah strategi atau rencana yang Allah susun untuk Nabi Yusuf. Allah menyebutkan kadzalika kidna li Yusuf. Beginilah atau demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Jadi kait itu kan seperti tipu daya atau rencana yang dijalankan di belakang ya, tanpa diketahui oleh orang lain. Itu disebut dengan kaid. Maka liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut hukum raja. Kalau seandainya yang digunakan hukum raja, ya maka dia tidak bisa menahan saudaranya. Ya, maka itu adalah alasan akhirnya hukumnya itu diserahkan kepada mereka yang memutuskan. Kecuali Allah menghendakinya. Narfa'u darajatin man nasha. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang diberikan ilmu, sedikit ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah dia merasa sombong. Karena fauqa kulli dzi ilmin alim, karena di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Ya, yang di atasnya ada yang lebih berilmu lagi. Terus seperti itu sampai kepada Al-Alim, yaitu Allah yang Maha mengetahui, ya. Maka kalau kita lihat di sini strategi atau rencana yang Allah atur bagi Yusuf, ya, tampak dalam beberapa hal. Tadi disebutkan yang pertama, Nabi Yusuf tidak langsung memerintahkan pegawai kerajaan untuk mengumumkan bahwa cawan raja itu hilang. Sebaliknya, Yusuf memberikan jeda waktu. Makanya disebutkan tadi, summa adzana muadzinun. Makanya summa, kemudian. Berarti ada jeda. Ya, kemudian adalah seorang penyuruh menyerukan. Ya, itu setelah mereka sudah mulai beranjak pulang. Karena kalau langsung dikatakan hilang, ya bisa jadi mereka curiga. Ya, tapi kalau sudah beranjak, jadi seolah-olah ini natural ya, alami. Tidak ada kecurigaan bahwasanya di situ ada makar atau ada tipu daya di situ. Baik. Dan yang menyebutkan ini, ya, yang menyeru bahwasanya kalian adalah pencuri, ya disebutkan dia memang nggak tahu apa-apa. Ya, yang tahu tentang masalah ini adalah Yusuf sendiri. Ya, jadi bukan Yusuf yang menyerukan bahwasanya kalian mencuri. Ya. Adapun sebagian ulama mengatakan taruhlah kalau Yusuf yang mencuri, yang menyeru tadi dan menyatakan mereka adalah pencuri, maka di situ Nabi Yusuf bertauriyah. Karena maksud mereka pencuri itu bukan pencuri piala tadi, tapi maksudnya adalah pencuri Nabi Yusuf dari ayahnya, ya. Yang mencuri Nabi Yusuf dari ayahnya, memisahkan Nabi Yusuf dari ayahnya. Maka bisa jadi mereka juga dikatakan sebagai pencuri. Tapi wallahu alam, ya, sebenarnya yang menyerukan tadi itu bukan Yusuf, tapi mungkin pegawainya Yusuf. Intinya, ketika mereka sudah mulai meninggalkan pintu gerbang, barulah diserukan bahwasanya kalian mencuri. Baik.
Kemudian yang kedua, pengumuman kehilangan itu terbuka di seluruh Mesir, bukan hanya ditujukan untuk mereka. Ya, artinya ditujukan bahwasanya tadi kan barang siapa yang bisa mendatangkan cawan raja tadi, maka akan diberikan tambahan makanan berupa satu tadi. Dan ini berlaku untuk semua. Ya, maka ini mengesankan lebih natural, ya, tidak langsung menuduh mereka, ya. Dan orang-orang yang baru pun semuanya tertuduh sebenarnya pada waktu itu, ya. Baik. Kemudian setelah itu juga saat petugas melakukan pemeriksaan, mereka tidak langsung memeriksa sukatannya milik Binyamin, ya, tetapi mulai dari saudara-saudaranya terlebih dahulu. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya kejadiannya dibuat seolah-olah kejadian tersebut terjadi secara alami, bukan direncanakan. Baik, kemudian juga tadi disebutkan sebelum dilakukannya pemeriksaan, tadi kan sempat berdialog dulu nih tentang hukuman yang pas untuk mereka ini apa. Jadi bukan dari pihak Yusuf yang menentukan hukumannya, tapi dari mereka sendiri. Dan ini menunjukkan bahwasanya, ya, menunjukkan Nabi Yusuf bukan ingin melakukan kezaliman di sini, ya, tapi ingin menahan sesuai pas siapa barang yang ditemukan atau di karung mana barang mereka itu ditemukan. Baik. Kemudian dengan menyerahkan keputusan tentang jenis hukuman kepada saudara-saudaranya, ya, jadi berarti tadi Yusuf sama sekali tidak mau atau tidak bermaksud berbuat zalim. Maka ketika cawan atau piala raja tadi berada pada karungnya Binyamin, maka saudara-saudaranya pun menjadi kaget, terkejut, dan mereka tidak menyangka bahwasanya Binyamin akan melakukan itu, gitu kan? Baik, maka akhirnya mereka pun ingin melepaskan diri dari Binyamin. Ya, takut mereka juga disempali dengan gelar buruk untuk mereka. Akhirnya mereka ingin memisahkan diri dari Binyamin dan menyalahkan Yusuf setelah itu. Ya, qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Mereka saudara-saudara Yusuf berkata, jika itu Binyamin mencuri, sungguh sebelum ini saudaranya pun, yaitu Yusuf, pernah mencuri. Padahal Yusufnya di hadapan mereka, kan? Nah, ini mereka ingin melepaskan diri dari kesalahan, tetapi dengan menyalahkan, menjelekan orang lain, bahkan menuduh Yusuf di sini, kan? Dan ini adalah perbuatan yang buruk. Ingin menyucikan diri sendiri, tapi dengan cara menyalahkan, menjelekan orang lain. Maka tentu saja pernyataan mereka ini yang menyatakan bahwasanya jika Binyamin itu mencuri, sungguh sebelum ini saudaranya, yaitu Yusuf pun juga mencuri. Maka tentu saja Nabi Yusuf jengkel. Ya, tapi beliau menyembunyikan kejengkelan tersebut di dalam hati beliau. Ya. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Maka Yusuf pun menyembunyikan kekesalan di dalam hatinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Nah, ini bentuk beliau mampu untuk meredam amarah. Di antara salah satu akhlak yang mulia adalah seseorang yang mampu untuk meredam amarahnya. Ya. Kazimul ghaidz, yaitu menahan amarah. Ini salah satu akhlak mulia. Nah, pada waktu itulah Yusuf memiliki sifat ini, dia tahan. Ya, dia hanya simpan amarah tersebut di dalam hatinya, dan dia mengatakan qala antum syarrum makana. Ya, dia berkata dalam hatinya, sungguh kalian yang lebih buruk kedudukannya. Baik. Jadi seolah-olah Yusuf mengatakan, taruhlah memang Binyamin mencuri. Taruhlah Yusuf benar-benar mencuri. Ya, tapi perbuatan kalian itu lebih buruk. Kalian itu lebih buruk. Kenapa? Ya, mereka perbuatan sejak kecil. Ya, mereka memisahkan Yusuf dari ayahnya, memisahkan Yusuf dari adiknya. Kan lebih mending hilang barang daripada hilang manusia. Jadi justru ini lebih parah perbuatan mereka ini.
Ya. Belum lagi Nabi Yusuf dibuang, kemudian disiksa sebelumnya kan, dipukuli, kemudian dijual sebagai budak. Makanya mereka lebih buruk. Baik, wallahu a'lamu bima tasifun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Maka mereka pun sadar nih, ketika Benyamin yang didapati barangnya raja ada pada karungnya, otomatis Benyamin yang akan ditahan. Benyamin yang akan dijadikan sebagai budak. Dan mereka teringat akan janji mereka kepada ayah mereka akan membawa pulang siapa? Benyamin. Ya, maka mereka pun sangat kebingungan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Dan apa yang harus kita katakan kepada ayah kita? Ya. Maka mereka pun berusaha untuk merayu Yusuf, merayu Al-Aziz agar bisa melepaskan Benyamin dan mungkin mengambil ganti Benyamin dengan salah satu dari mereka. Mereka mengatakan, qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, sesungguhnya dia itu Benyamin mempunyai ayah yang sudah lanjut usia, sangat tua sudah. Fakhud ahadana makanah, maka ambillah salah satu atau salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Ya. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang selalu berbuat baik. Ya, jadi mereka berusaha merayu Yusuf di sini. Tapi Yusuf menolak dan mengatakan, qala ma'adzallahi an na'khudha illa ma wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladzalimun. Yusuf berkata, kami memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang kecuali siapa yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, sesungguhnya kami benar-benar berbuat zalim kalau mengambil yang lain. Di sini Nabi Yusuf mengatakan, man wajadna mata'ana indah, yang kami temukan harta kami padanya. Beliau tidak mengatakan yang kami mendapati orang yang mencuri harta kami, enggak. Karena beliau tahu Benyamin tidak mencuri. Ya, makanya beliau mengatakan yang kami temukan harta kami yang ada padanya. Baik, berarti di sini Yusuf sama sekali tidak berdusta dalam hal ini. Baik, maka akhirnya ketika mereka sudah tadi berusaha merayu Nabi Yusuf, namun tidak juga berhasil, mereka pun merasa putus asa. Ya, mereka kebingungan. Akhirnya saudara tertua di antara mereka yang konon namanya Yahuda, ada yang mengatakan Lawi, ya, mengatakan falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Maka ketika mereka telah berputus asa darinya, ya, tentang keputusan Yusuf terhadap permintaan mereka membebaskan adiknya tidak dikabulkan, maka mereka pun berunding menyendiri dengan berbisik-bisik. Akhirnya yang paling tua di antara mereka berkata, qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallahi wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Yang tertua di antara mereka berkata, tidakkah kamu mengetahui bahwa ayah kalian telah mengambil sumpah dari kalian dengan nama Allah, dan sebelum ini ketika kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Ini terulang lagi nih. Ya, kedua kalinya yang mana mereka berjanji akan membawa pulang. Pertama Yusuf, ternyata tidak pulang. Sekarang yang kedua, Benyamin juga tidak pulang. Maka akhirnya ini sudah mulai merasa menyesal, sudah nih mulai merasa kesalahan, ya, mulai mereka merasa salah sudah. Falan abrahal arda hatta ya'zana li abi aw yahkumallahu li. Oleh karena itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini, itu negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkanku atau Allah memberi putusan terhadapku. Wa huwa khairul hakimin, dia adalah pemberi putusan yang terbaik. Maka dari sini mulailah saudara-saudara Yusuf ini mulai sadar akan kesalahan mereka.
Ya, ini dimulai dari yang tertua dulu. Jadi sebenarnya hikmah, kenapa sih Nabi Yusuf nggak langsung saja buka kartu kalau dia adalah saudara mereka? Sebenarnya di antara tujuannya adalah untuk mendidik, menyadarkan saudara-saudara mereka ini, saudara-saudaranya ini akan kesalahan mereka. Dan agar mereka itu mau bertaubat. Tapi ya sampai sekarang ya masih belum taubat juga nih. Ya sampai tadi kejadian Benyamin ditahan, nah itu yang mulai menyadarkan yang tertua di antara mereka. Wah, kita ini sudah banyak kesalahan, terutama ketika kemarin ya waktu itu kita kehilangan Yusuf, sekarang pun Benyamin juga tertahan, tidak bisa kita kembalikan kepada ayah. Maka akhirnya dia pun tinggal di Mesir ya, dan menyuruh saudara-saudaranya yang lain untuk pulang dan mengabari ayah mereka apa yang terjadi di Mesir. Artinya ya, anakmu mencuri wahai ayanda, kan? Nah, ini kan sangat berat untuk mereka sampaikan kepada ayah mereka, dan sangat susah untuk dipercaya oleh ayah mereka ya. Tapi mereka pun mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi, kan gitu ya. Nah, bagaimana mereka menyampaikan hal ini kepada ayah mereka dan bagaimana sikap Yakub akan hal tersebut, insya Allah kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.